Loh, loh, ini Pak Jokowi mau kemana? Bukannya besok itu harus hadir di acara persidangan? Panik ya? Panik. Nah kan sudah terbukti bahwa pasti ada cara lain lagi agar bisa menghindar dari perkara ijazah palsu ini. Tepat hari ini akan menghadapi persidangan, Pak Mulyono ternyata kabur ke luar negeri. Saya kira ini adalah strategi yang sangat busuk dan lagi mengelabui rakyat Indonesia yang selama ini mempertanyakan persoalan ijazah Pak Jokowi, asli atau palsu. Nah, hari ini kita dipertontonkan di mana permainan-permainan licik yang dilakukan oleh Pak Jokowi atau Pak Mul ini agar bisa menghindari apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang sudah lama dituntut rakyat Indonesia. Nah, para netizen, saya berharap bagaimana agar kalian tetap stay dan amati terus apa yang menjadi perkembangan mengenai ijazah ini, dan tentunya kita berharap bagaimana agar hukum bisa kembali ke marwahnya. Kalaupun Pak Jokowi atau Pak Mul ini betul-betul bersalah dan memiliki ijazah palsu, kita berharap bagaimana agar hukum bisa berlaku adil terhadap Pak Mul dan memberikan ganjaran yang setimpal sesuai dengan apa yang menjadi perlakuannya selama ini terhadap rakyat Indonesia selama 10 tahun. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bagaimana komentar-komentar yang sangat cerdas dari netizen. Untuk itu langsung saja kita simak videonya. Oke guys, aku mau menanggapi tentang sikap inkonsisten Pak Jokowi, dan sebenarnya juga sudah kita prediksi ya awalnya sikap mengatakan kalau pengadilan yang memerintahkan saya akan datang, tapi akhirnya dikoreksi bahwa dia tidak mungkin datang, tidak mungkin menunjukkan ijazah karena akan jadi presiden. Saya komentari dua hal. Buat masyarakat harus paham ya, bahwa perkara Pak Jokowi ini adalah perkara pribadi ya. Jadi bukan perkara kenegaraan. Makanya saya juga tidak mengerti kenapa PH-nya itu anaknya Wakil Menteri Hukum, Wakil Koordinator Menteri Hukum dan HAM, ya, juga ada menantunya, ada iparnya, dan ada kawannya. Saya tidak mengerti itu pertimbangannya apa, seolah-olah ini sedang membela kepala negara. Jokowi today is not presiden ya. Jokowi itu sama dengan kita semua yang ada di sini, jadi itu sikap inkonsisten. Aku nggak ngerti itu pertimbangannya apa itu. Lantas apakah di dalam perkara ini juga menggunakan APBN atau tidak? Tapi yang pasti netizen harus tahu Jokowi saat ini he is not president. Sekarang dia bukan presiden, he is nobody. Dia itu bukan siapa-siapa, dia sama dengan warga negara yang lain. Maka ketika backupnya demikian rupa ya, maka muncul pertanyaan itu, ada yang salah di dalam ketatanegaraan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirnya peserta Sesmin Polri ini satu hal yang tidak bisa diterima, dan ini orang-orang yang menurut saya mengecilkan hukum ketatanegaraan, mengecilkan keberadaan Pak Prabowo ini. Mereka itu polisi aktif kok datang ke tempatnya Jokowi, mestinya ya lebih layak datang ke tempatnya Pak Prabowo begitu, atau mungkin wakil presiden begitu ya. Lantas yang ketiga guys, bahwa ini persoalan gugat-menggugat ini adalah persoalan ranah privat antara warga negara dengan warga negara. Nah, pembuktiannya jangan pernah mengatakan ini akan jadi presiden. Jangan lupa artis-artis yang dulu nyalonkan bupati atau wali kota kedapatan menggunakan ijazah palsu, itu pun juga dicopot dan dipidana begitu. Ada seperti Komar misalnya ya. Dan Anda juga harus tahu Barack Obama ini disinyalir tidak lahir di Indonesia, tidak lahir di Amerika oleh lawan politiknya. Lalu Obama menunjukkan akte kelahiran bahwa dia lahir di Amerika. Jadi tidak ada yang istimewa. Yang istimewa itu justru ketika orang mengatakan saya punya ijazah, tidak ada hak pribadi. Jangan lupa Undang-Undang Keterbukaan Publik itu, pejabat publik, termasuk bekas pejabat publik itu, dia wajib menyampaikan identitasnya. Jadi jangan dibalik-balik. Karenanya sidang perdana besok saya memprediksi Pak Jokowi nggak datang, karena dia lagi galau guys. Dia meminta pengacara datang ke Solo, kemudian mengatakan akan datang atas perintah pengadilan, kemudian dia pergi ke Jakarta, dan di Jakarta seperti yang dilihat dia pergi ke luar negeri meskipun dengan raut wajah yang tidak happy. Orang ke luar negeri itu kan happy ya gitu, atau senang, atau minimal bepergian itu senang gitu. Jadi satu, ini bukan persoalan ketatanegaraan,
enjoy saja lah. Kalau memang punya, saya ini alumni UNS, saya bisa menyebutkan saya alumni PDIH ke-10, lulus saya adalah bulan September 2013, saya punya ijazah dan sebagainya. Saya bisa tunjukkan, apalagi kalau UGM pasti bangga. Dan nanti episode berikutnya akan saya buka aktor intelektualis di balik ini semua, ijazah ini ya. Itu yang dipaksakan itu ada di Jakarta dan dia adalah alumni UGM, dia ada di pemerintahan. Tetaplah menjadi warga negara yang memiliki akal waras, berpikir waras, dan menyatakan aspirasi sebagaimana layaknya orang merdeka. Salam. Salam. Salam akal waras. Aduh, gue pengen sakit perut dah. Kok seluruh Indonesia bisa aja dibego-begoin sama si Jokowi ya? Termasuk wartawan yang 12 orang, 15 berapa itu? Ya nggak bakalan ada ijazahnya, dipaksain pun nggak kan bakalan ada. Jokowi nggak ada ijazah aslinya. Wong zaman dulu kan anak PKI nggak boleh sekolah. Nggak suka nama dia. Memang nih, masyarakat Indonesia ini memang dungu-dungu semua. Sebagian bang, bukan semua. Polisi-polisinya, aduh, seharusnya ini udah berjalan. Semua harus disidik. Polisi harus ikut, bego. Ampun dah. Kita riset di beberapa tempat. Salah satu mungkin yang mengagetkan ini. Nah, wartawan nanti bisa data cross check. Jokowi hilang. Ketika kita membuka web KPU, semua data Bang. calon presiden itu ada. Pak Jokowi nggak ada tiba-tiba. Jadi CV-nya itu tidak ada. Di KPU itu CV-nya tidak ada. Calon presiden yang mendaftarkan lewat KPU itu semua ada. Pak Prabowo 2019 itu ada. Dia sekolah di West Point, pendidikan SD SMP ada. Pak Jokowi itu nggak ada. Nah, ini kan jadi satu pertanyaan besar. Justru itu aksesnya di mana, Pak? Aksesnya di webnya KPU. Websitenya KPU. Dan Pak Taufik sudah membuktikan. Sudah membuktikan. Tadi ada di mobil ya, saya bandingkan antara laman KPU yang memuat Pak Prabowo padahal itu 2019 dan Pak Jokowi ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan ini yang tidak disadari dan saya tidak akan publikasikan kecuali nanti pada saat persidangan, kita mendapatkan ijazah pembanding yang asli. Teman sekolahnya Pak Jokowi tidak ada kata-kata SMA 6. SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Dan saya mengerti benar karena pada saat itu saya telah duduk di bangku SMP kelas 2. Saya lulus SMP tahun 81. Kemudian saya mendaftar SMA ke SMA 3 karena kena perpanjangan satu semester satu semester. Nah, kita melihat di situ, kemudian kita juga mencari masukan dengan beberapa orang yang dekat dengan Pak Jokowi. Yang terbaru kita temukan fakta, tidak mungkin Pak Jokowi itu lulus dari UGM tahun 85. Dia mengatakan kalau pinter Pak Jokowi 5 tahun 86, kalau nggak pinter dia tahun 87. Karena dengan melihat ijazah SMA-nya. Nah, mestinya kalau lihat teman-teman Pak Jokowi itu angkatan masuk UGM-nya bukan angkatan 80, tapi 81 dengan melihat SMA. Dan kita buktikan, nanti bisa Tribun nanti juga bisa buktikan pernyataan saya ini. Silakan cari laman yang memuat sejarah SMA 6. Pasti ketemu dia berdirinya tahun 86. Ya, jadi dari fakta-fakta itu ya, kami meyakini memang ada something different. Ada sesuatu yang lain yang coba untuk disembunyikan dan itu bertolak belakang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ada beberapa teman nih, saya kasih tahu ya, yang menyarankan kenapa Pak Taufik tidak lebih dulu menyampaikan gugatan kepada Komisi Informasi Publik ke KIP Semarang. Saya tidak sebodoh itu, saya sudah menyurati kepada KPU sebagai hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sudah ke SMA 6 ke UGM tapi tidak direspon. Jadi kita sebagai pengacara itu harus riset dulu, jangan gegabah. Nah, kenapa itu PMH? Kita punya clue bahwa karena datanya ini tidak setara, datanya ini tidak match, ya, kita punya intuisi, inilah peluang kita untuk mengajukan gugatan. Nah, dan di dalam beberapa kesempatan kami membuktikan bahwa memang kami berada pada posisi yang strategis, punya legal standing, dan momentumnya itu mencukupi. Coba kalau kita ajukan gugatan itu di masa beliau berkuasa, nasibnya seperti siapa? Seperti Gus Nur maupun Bambang Tri begitu. Tapi ini kan tidak, dia sudah menjadi warga negara biasa, dia subjek hukum, saya subjek hukum, dan objek hukumnya adalah sekolah.
Begitu. Jadi sudah riset panjang, Iya, sudah pakai, dan mohon maaf ya, yang membedakan saya dengan pengacara lain, saya punya latar belakang seorang jurnalis. Jadi ketika mahasiswa, saya masuk tahun 85 sampai lulus, pekerjaan pertama saya adalah wartawan. Nah, oleh karenanya, ketika saya membuat gugatan, teman-teman saya beritahu itu, kamu harus pakai rumus 5B 1H. Tanpa itu, itu tidak punya konstruksi sebagai sebuah informasi dan tidak punya konstruksi, kita bisa memiliki legal standing. Begitu yang saya tanamkan pada teman-teman.